Pulau Paskah, pulau terpencil di Chili yang dijaga Moai dan diselimuti misteri. Pulau Paskah terletak di Chili, dikenal sebagai tempat berdirinya patung Moai yang misterius, menggabungkan keindahan alam dengan teka-teki sejarah yang belum terpecahkan. Pernah dengar Pulau Paskah atau Easter Island? Mungkin Anda mengaitkannya dengan hari khusus atau suatu perayaan bagi umat Kristen. Tapi ternyata pulau yang namanya unik ini tidak ada hubungannya dengan perayaan tersebut. Pulau keren ini justru terkenal karena budaya lokal yang unik. Salah satunya adalah adanya patung Moai yang terkenal, dibangun oleh orang-orang Rapa Nui awal. Mungkin Anda pernah melihatnya sebagai meme atau guyonan warganet tentang patung yang memiliki wajah manusia. Lantas, apa cerita di balik sosok patung aneh tersebut? Saksikan videonya berikut ini. Sejarah Pulau Paskah di Chili. Kebenaran akan siapa penduduk asli Pulau Paskah masih diselimuti kabut misteri. Hal tersebut tak terlepas dari lokasi dan juga landscape pulau tersebut. Bayangkan saja jaraknya yang ribuan kilometer dari pulau besar lainnya. Belum lagi dengan sumber daya yang terbatas. Lantas, bagaimana asal-usul penduduk pertamanya? Dari banyaknya penelitian, diperkirakan bahwa penduduk awal dari Pulau Nan Indah ini tiba sekitar 1600 tahun yang lalu. Perkiraan asalnya pun dari daerah Polinesia Timur. Dugaan tersebut juga didukung dari hasil tes DNA 12 kerangka yang ditemukan di situs arkeologinya. Namun, mitos dan sejarah pun tidak bisa dipisah terlalu jauh. Menurut cerita lokal, 1500 tahun yang lalu, pulau ini disebut dengan Pulau Ujung Negeri atau Tepitote Henua. Nama tersebut diberikan oleh seorang raja bernama Hotumatua yang datang ke Pulau Paskah bersama keluarganya. Jika diambil secara logika, hal tersebut masih bisa diterima. Mengingat di zaman tersebut banyak terjadi pertengkaran kelompok, begitu pula dengan motivasi orang Polinesia yang berlayar untuk menemukan tanah baru. Misteri dan fakta menarik Pulau Paskah, patung Moai. Dari sejarah tersebut, Anda akan mendengar mengenai patung Moai. Secara fisik, patung tersebut memiliki ukuran yang sangat besar dengan penampilan wajah dan tubuh manusia tanpa kaki. Namun, patung monolitik ini penuh dengan detail ukiran misterius dan desain wajah yang unik. Yang menjadi tanda tanya besar adalah siapa yang membuatnya. Pasalnya, patung Moai yang ada di Pulau Paskah terhitung ada sekitar 887 buah dan tersebar di penjuru pulau. Sebagian besar masih berdiri tegak dan kokoh, bahkan menjadi suatu simbol dari Pulau Paskah itu sendiri. Ukurannya pun tidak main-main. Diperkirakan beratnya mencapai 182 metrik ton atau setara 2 pesawat Boeing. Selain itu, ukuran tingginya pun mencapai 29 meter. Lantas, bagaimana orang yang membuatnya atau memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya? Coba bayangkan teknik yang dibutuhkan untuk dapat memindahkan patung raksasa tersebut. Pasalnya, bahan dari patung tersebut adalah dari batu vulkanik Ranuraraku yang kemudian dipindah ke alas batu atau altar di berbagai titik garis pantai. Ada banyak asumsi yang dikaitkan dengan keberadaan patung Moai tersebut, mulai dari hasil karya makhluk astral, kemampuan magis, sampai sejarah dan tradisi yang menyorot bahwa
patung tersebut dipindah dengan lagu dan nyanyian. Pada dasarnya, sampai saat ini masih belum ada kejelasan akan kehadiran dari patung Moai. Namun, tidak bisa dipungkiri jika kehadiran patung tersebut adalah salah satu gambaran dan bukti akan keajaiban dan kemampuan manusia di zaman dahulu. Jika menurut teori populer, patung tersebut dipahat oleh penduduk lokal Polinesia di masa kejayaan pulau tersebut, yang mana penduduk aslinya masih mencapai 10 sampai dengan 15.000 orang dengan sumber daya yang masih berlimpah. Kitab suci Rongo-Rongo. Seperti halnya di Indonesia yang memiliki banyak sekali kitab lawas berbentuk lembaran, Pulau Paskah juga memiliki satu bukti sejarah yang serupa. Namanya adalah Rongo-Rongo atau Rongo-Rongo, yang merupakan tablet dengan tulisan misterius. Disebut penuh misteri karena sampai saat ini masih belum bisa diuraikan arti dan bahasa yang digunakan. Bahkan, para ahli bahasa pun masih belum menemukan titik terang akan isi dari tablet tersebut. Namun, satu upaya yang sempat menarik pandangan dunia adalah hasil terjemahan oleh seorang sarjana Hungaria, Wilhelm, pada tahun 1932. Disebutkan ada kesamaan tulisan dengan tulisan prasejarah lembah Indus dari India, yang kemudian memberikan secercah arti, yang berarti damai-damai. Isi tablet pun menceritakan atau mencatat sebuah perjanjian yang damai antara dua kubu bertelinga panjang dan bertelinga pendek. Namun, tafsiran tersebut pun masih diperdebatkan keabsahannya. Budaya Orongo. Orongo adalah tradisi nenek moyang untuk mendamaikan suku-suku yang berkelahi. Orongo juga dikenal sebagai ritual Birdman, yang mana merujuk pada aktivitas di mana peserta antar suku bertanding mengambil telur burung manutara. Tidak sembarangan mengambil, karena lokasinya pun sangat berbahaya dan mematikan. Lokasinya di Pulau Motuno, yang memiliki perairan penuh ikan hiu, ombak besar, dan daerah penuh karang terjal. Menurut informasi, budaya ini dimulai dan berakhir di Ranukau. Hanya mereka yang datang pertama dan mendapat telurlah yang akan menjabat sebagai pemimpin pulau. Puohiro. Puohiro atau diartikan sebagai terompet hiro ini adalah benda sakral yang dipercaya milik Dewa Hujan, Hiro. Letak dari peninggalan penuh misteri ini ada di Hangaroa atau di desa utama. Meski berkesan misterius, tapi Puohiro sejatinya adalah alat musik. Alat musik ini kerap ditiup untuk memanggil tetangga untuk berkumpul dan melakukan aktivitas. Menariknya, trompet batu ini juga menjadi trofi hadiah bagi suku yang menang perkelahian. Jika Anda penasaran seperti apa bentuknya, saat ini Puohiro dijadikan pajangan wisata. Moai mewakili leluhur dari Rapa Nui. Patung Moai adalah salah satu simbol terkuat dari kebudayaan Rapa Nui. Dibentuk dari batu, Moai menggambarkan wajah leluhur yang dihormati. Ketika ditanam, hanya wajah dan bahu patung yang tampak di atas tanah. Semua patung diletakkan menghadap ke daratan dari pinggiran pantai, melambangkan perlindungan bagi penduduk. Dahulu, pulau ini dipenuhi ribuan Moai. Namun, selama 1700-an, konflik internal memecah Rapa Nui. Dan dalam pertikaian tersebut, banyak Moai yang roboh. Sebelum Pulau Paskah Chili diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1995, beberapa patung bahkan diambil oleh kolektor. Banyak misteri dan cerita menarik mengenai Moai. Awalnya, banyak yang percaya bahwa Moai hanyalah kepala besar. Namun, pada 1914, para arkeolog menemukan bahwa patung-patung ini sebenarnya memiliki tubuh.
Membayangkan ukuran penuh mereka sungguh mengagumkan. Selain itu, beberapa moai dilengkapi dengan pukao, semacam topi atau mahkota. Ada yang berpendapat itu melambangkan rambut, sementara yang lain meyakini itu sebagai simbol kekuasaan. Pulau yang memiliki beberapa nama. Pada Minggu Paskah tahun 1772, Jacob Roggeveen, seorang laksamana dari Belanda, menjadi orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di pulau terisolasi ini. Sebagai bentuk penghormatan, ia menamainya Patch Island, yang dalam bahasa Belanda berarti Pulau Paskah. Namun sebenarnya pulau tersebut memiliki nama aslinya, yaitu Rapa Nui, yang berarti Rapa Agung. Itulah nama yang digunakan oleh penduduk asli pulau tersebut. Dan mereka sendiri juga sering dikenal dengan sebutan Rapa Nui. Pulau Paskah juga dikenal dengan sebutan lain, Te Pitoe Tohenua. Beberapa sumber berpendapat bahwa nama Rapa Nui diberikan pada pertengahan abad ke-19 saat perampok budak dari Peru membandingkan pulau ini dengan Pulau Rapa di Polinesia, Perancis. Te Pitoe Tohenua, Navel of the World, terbayang dengan namanya yang berarti pusar dunia. Benar sekali bahwa batu bulat dengan ukuran besar di Pulau Paskah adalah salah satu peninggalan sakral dan unik. Ada cerita yang menyebutkan bahwa batu tersebut adalah batu misterius yang dibawa oleh raja pertama. Menurut kepercayaannya, batu tersebut adalah awal dari peradaban dan kehidupan di dunia. Yang lebih menarik lagi, jika Anda meletakkan kompas di atas batu, maka kompas akan kehilangan arah. Bisa jadi karena unsur magnet di dalamnya, baik secara mitos atau logika, batu ini sudah menjadi daya tarik tersendiri untuk Pulau Paskah. Cara mencapai Pulau Paskah, pulau terpencil di dunia. Tertarik untuk mampir? Lokasi dari Pulau Paskah terletak di sekitar 3.515 km sebelah barat dari Chili, yang mana terletak di sebelah selatan Samudra Pasifik. Lokasi ini bisa dikatakan sangat jauh dari pemukiman, mengingat pulau berpopulasi terdekat terletak sejauh 2.075 km. Jadi, jika ingin datang ke pulau unik ini, akses yang tersedia adalah melalui jalur udara atau menggunakan pelayaran. Namun, untuk jalur udaranya pun terbatas, dengan hanya satu jaringan jalur dari ibu kota Chili, Santiago. Anda pun harus menginap semalam sebelum naik pesawat. Dan proses untuk perjalanannya pun harus melalui Chili terlebih dahulu. Biayanya pun tidaklah murah, karena butuh setidaknya tiket seharga 600 sampai dengan 2.000 USD untuk pulang pergi. Belum lagi dengan biaya transportasi, penginapan, dan lain-lain. Tidak heran jika Pulau Paskah pun cukup terisolasi dan misterius. Meskipun terletak di lokasi yang terpencil, pulau ini menawarkan suasana yang damai dan tenang. Tanpa polusi, pulau ini membanggakan diri dengan perairan yang termasuk di antara yang paling bening di seluruh dunia. Apakah tertarik untuk berkunjung? Tidak ada salahnya untuk mengunjungi daerah yang misterius tersebut. Mengingat Pulau Paskah di Chili ini juga memiliki banyak sekali keindahan di luar kesannya yang misterius dan penuh mitos. Cocok sekali untuk Anda yang ingin pengalaman unik. Jangan lupa subscribe iTrippedia untuk video terbaru pulau-pulau unik dan misterius lainnya. Terima kasih.